Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kemarin kita belajar melalui Zoom meeting, di mana kemarin teacher sudah menyampaikan terkait dengan materi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Jadi tema yang akan dipelajari tentang itu, dan juga tema 1 masih membahas tentang tema 1, subtema yang kedua. Nah, kemarin teacher sudah memberikan pembelajaran melalui Zoom meeting terkait dengan wawancara ya, kegiatan wawancara yang harus dilakukan kalian kepada kedua orang tua kalian. Boleh ke ibu, ke ayah, atau ke siapapun ya yang tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian masing-masing. Nah, daftar pertanyaannya seperti yang sudah tertera di kolom ini ya. Nah, silakan kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kedua orang tua kalian. Setelah itu nanti kalian tuliskan pada tabel di halaman berikutnya. Nah, di sini ada kolom ya, disediakan kolom. Nah, jawaban dari kedua orang tua kalian silakan kalian catat di sini, dirangkai sehingga menjadi suatu cerita. Ya, jadi jawaban-jawaban orang tua kalian dirangkai menjadi sebuah cerita. Nah, cerita tersebut ya berarti tentang perkembangan dirimu sendiri. Ya. Contohnya misalnya ketika kalian bertanya kepada orang tua kalian tentang pada usia berapa saya bisa berjalan. Nah, orang tua kalian misalnya menjawab pada usia 8 bulan. Nah, kalian buat cerita, pada usia 8 bulan saya sudah mulai belajar berjalan. Ibu saya mengajari saya berjalan dengan telaten dan sebagainya ya. Jadi dibuat cerita berdasarkan jawaban tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian ya. Bisa dipahami ya? Tentunya setiap anak itu jawabannya pasti akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan pertumbuhan dan perkembangannya ya. Antara anak yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Nah, selain tinggi dan berat badannya, setiap anak juga memiliki kekuatan yang berbeda tentunya ya. Kekuatan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kemarin teacher sudah memberikan materi tersebut. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Salah satunya faktor keturunan. Ada juga faktor faktor gennya ya, hormonnya, faktor jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perbedaan itu jangan dijadikan sebuah masalah ya. Justru perbedaan itu harus kita junjung tinggi karena perbedaan itu merupakan bagian dari anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Masih ingat pembelajaran sebelumnya PPKN ya, muatan PPKN-nya, bersyukur itu merupakan contoh pengamalan sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau menghargai perbedaan itu termasuk sila keberapa ya? Nah, kita akan pelajari di sini. Jadi, perubahan tinggi berat badan manusia itu tentunya akan berbeda-beda. Nah, kekuatan manusia pun juga akan berbeda-beda. Nah, tergantung dari pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh apa saja? Bisa dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraganya. Kemarin sudah disampaikan kan pada saat Zoom ya. Kemudian juga bisa faktor yang diturunkan dari orang tua ya kan. Jadi faktor keturunan nih ya. Jadi Tuhan itu memang menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda.
Nah, tentunya perbedaan ini merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita hargai, yang harus kita junjung tinggi. Karena sesama manusia itu kita saling menghargai, harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Jadi, sikap apa sih yang harus kita junjung tinggi untuk menghargai dan menghormati? Nah, coba kalian lihat di gambar di bawah ini ya. Coba ketika ada teman kalian yang tinggi badannya di bawah rata-rata, ketika mau mengambil bola di atas lemari dia tidak sampai, sedangkan kamu tinggi badannya misalnya lebih tinggi dari orang tersebut, dari teman kalian. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, sikap yang harus kamu lakukan tentunya akan membantu mengambilkan bola tersebut. Itu adalah salah satu contoh menghargai ya, menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi jangan sampai membuat orang tersebut karena dia sudah pendek malah dikata-katain. Nah, itu jangan sampai ya. Kemudian di sini ada gambar lagi, Siti merasa kesulitan saat membawa barang bawaannya. Nah, kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang lain sedang mengalami seperti yang ada di gambar ini? Nah, apa kira-kira? Tentunya kalau kita memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, pastinya kita akan membantunya. Begitu juga dengan kejadian ketika berlatih menari. Nah, teman kalian itu tidak bisa melakukan gerakan tari tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, tentunya sikap yang baik itu harus bisa mengajarinya, membantu mengajarinya supaya dia bisa melakukan gerakan tarian tersebut. Nah, jadi sikap saling menghormati antar sesama itu merupakan bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila ya. Jadi menghormati dan menghargai itu merupakan contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan menggunakan gambar lantai. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga dapat memperlakukan manusia layaknya dengan manusia lainnya ya, harus lebih baik. Demikian anak-anak, jadi ingat pembelajaran kali ini tugas kalian adalah mewawancarai orang tua kalian. Nah, jawaban dari orang tua kalian buat cerita tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian sendiri ya. Setelah itu difoto lalu kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang bisa teacher sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalian juga bisa memahami dan mengerti. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan WA ke nomor teacher. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.